when I get back. Tes 123 123. Oke, baik lagi di channel gua. Di video kali ini kita pengen ngebahas ini, gak usah banyak bacot ya. Jadi di samping ini udah ada motor gua, Jupiter MX tahun 2014 akhir ya, pergantian antara Jupiter MX King dan juga NJMX ya, New Jupiter MX. Jadi ini motor ini punya kapasitas mesin 135. Yang gue punya ini itu non kopling dan juga 4 percepatan, beda sama yang motor yang 135 ada koplingnya ya. Kalau yang ada koplingnya itu dia itu 5 speed ya, 5 speed. Udah itu underbone ya, jadi depan apa sih, gigi 1 ke depan, gigi 2, 3, 4 ke atas, jadi kayak motor-motor R15 gitu ya. Tapi kalau yang ini kayak motor biasa aja, kayak motor bebek biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 nya ke bawah. Nah gitu aja sih motornya, pasti kalian tahu. Tapi kebanyakan orang, mungkin gue bakal bicarain dulu motor ini ya sebentar. Jadi kebanyakan orang yang baru lihat motor gue pasti bingung, Cel kok nggak ada koplingnya ya. Nah mereka tuh nggak tahu kalau Jupiter MX itu yang tahun 2014 itu tuh ada yang non kopling sama kopling ya. Jadi ada dua tipe. Kalau yang kopling itu harusnya itu ada ini ya, ada motor buat compare-nya ya, cuman gua nggak ada motornya, jadi kayak gua jelasin aja. Jadi kalau yang motor ini yang Jupiter MX non kopling itu dia yang pertama nggak ada koplingnya, speednya itu cuma 4. Kalau yang ada kopling itu 5. Udah itu ini udah double disc brake ya, depan belakang. Yang ini masih belakangnya masih tromol. Kalau yang kopling itu udah double disc brake depan belakang ya gitu. Jadi kalau yang motor gua ini nih yang gak ada koplingnya, rem belakangnya masih tromol. Jadi gitu sih perbedaannya, cuman dikit-dikit doang sih. Sama kalau buat powernya ya, kalau power itu yang pasti lebih kencang yang kopling ya, karena ada istilah misalkan kalau kopling itu power itu ada di tangan kita, bukan di mesinnya. Mesin apa sih, kayak kopling otomatisnya itu bukan di mesin tapi di tangan. Nah itu pokoknya gitu. Nah jadi kita langsung bahas aja. Jadi sebenarnya ada yang komen, jadi Bang tolong dong buatin modifan apa yang cocok buat motor ini. Kebetulan motor ini tuh kan non kopling, jadi orang itu minta buatin video apa aja sih yang bisa dimodif. Dan juga kalau misalkan dibandingin sama yang non kopling, sama yang kopling, motor ini tuh lebih sulit di modif. Kenapa? Karena kebanyakan market itu yang kayak aftermarket itu mereka itu jualnya yang buat kopling. Jadi kayak paketan bore up kayak gitu, kebanyakan tuh buat yang kopling. Jadi kalau yang non kopling tuh rada bingung gue juga, karena ini juga motor gue mesinnya standar, jadi bingung. Kalau misalkan ada yang buat paketan buat Jupiter MX yang non kopling, mungkin gue bakal beli. Tapi kan selama ini gue lihat tuh belum ada. Jadi kalau misalkan kita pengen naik 177 atau 200 cc itu harus masang kopling suntikan atau enggak kopling yang aftermarket gitu. Jadi beli bloknya yang udah ada koplingnya gitu, kayak buatan Vietnam apa Malaysia gitu, gue lupa. Itulah pokoknya. Nah jadi kita lanjut aja, part-part apa yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian kayak buat modif ya motor ini yang non kopling. Kan kalau yang kopling mah gampang, kalian bisa bore up, enak, ganti disc brake depan belakang jadi apa. Kalau ini mah susah. Nah jadi mungkin yang gue pengen kasih lihat ke kalian apa aja yang bisa kalian modif buat Jupiter MX non kopling itu. Yang pertama mungkin gak usah jauh-jauh sih, nih kehalangan. Nah ini kalian bisa apa sih namanya, bisa ganti knalpot. Ini ganti knalpot, mereknya apa aja seterah. Tapi kalau gua saranin sih jangan ganti knalpot ya, karena berisik pasti. Atau enggak kalau kalian punya knalpot yang ada mungkin bisa jadi, tapi kalau gua saranin jangan, karena gua aja pakai motor ini ngeri juga sih, takut kena polisi. Nah udah itu kalian bisa pasang underbone. Nih underbone kayak gini nih. Tapi kalau underbone ini pusingnya kalau yang non kopling itu di rem belakangnya. Nih rem belakangnya tromol kayak gini, jadi kurang pakem gitu. Kalau yang disc brake itu kalian tinggal ada aftermarketnya nih. Ini gue merek RC3 ya. Sebenarnya ada banyak sih, ada RC3, ada yang punya R15 bisa dipasangin ke sini kan lebih kece ya. Nah paling ini doang sih kalau kalian pasang underbone di non kopling, pusingnya di ini nih, di rem belakang. Udah itu
kalian bisa repaint. Ini gue warnanya apa ya, blue ocean ya. Ini gue nggak tahu sih namanya, awalnya gue bilang aja cat warna biru gitu kayak gini. Ternyata ini namanya blue ocean. Ini gue catnya di teman gue ada IG-nya, mungkin gue kasih di sini nih, Hester Pen. Nah udah itu apalagi ya, oh ya kalian bisa ganti velg. Nah ini velg, jadi ada yang nanya, bang itu velg apa? Jadi ini tuh velg buat New Jupiter MX. Sebenarnya ini tuh velg buat OJMX ya, Old Jupiter MX yang sebelumnya tahun ini nih. Cuman karena ukurannya sama, asnya juga sama, jadi PNP aja sama yang OJMX yang sebelumnya nih, yang generasi sebelumnya. Jadi kalian bisa ini ganti apa sih? Ganti velg. Udah itu kalian bisa ganti ban. Kalau gue pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ini gue depan belakang ukurannya sama ya, 90/90. Jadi depan belakang sama. Nih mana ya? Depan belakang tuh sama, ukurannya 90/80, bukan 90/90. Kalau 90/90 terlalu lebar ya. Ini 90/80. Udah itu apalagi ya, kalian bisa ganti shock breaker. Kalau ini gue pakai shock breakernya Jupiter MX King, jadi lebih enak, lebih soft, udah itu lebih ngampul. Tapi kalau selama gue pemakaian sih, karena mungkin badan gue ringan, ini motor kan sering gue bawa corneringan di puncak ya. Ini nggak ngampul sih selama badan gue ringan, jadi kagak apa ya. Kan ada orang bilang bakal apa ya, kayak ngayun gitu. Ini mah enggak sih selama gue pakai. Udah itu apa lagi ya, sebenarnya gue modifnya simpel aja sih, cuman repaint, ganti velg, ganti knalpot, pasang underbone, udah sih gitu aja. Oh ya, gue satu lagi, gue pasang CDI BRT ya, dual band. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh ke power ya, kayak cuman beda limiternya nggak adaan gitu ya. Jadi kalian bisa nge-push motor kalian lebih tinggi gitu, tapi buat top speed sih sama aja sih, nggak jauh beda ya, paling nambah 10 km doang. Udah itu mungkin apalagi ya, mungkin kalian bisa ganti, kan kalau gue disc brake depan masih standar ya, mungkin kalian bisa ganti merek RCB, Nissin, atau enggak mungkin yang lebih mahal lagi Brembo kali ya, tapi overkill sih kalau kata gue. Udah itu apalagi ya, apalagi, soalnya gue simpel aja sih modifnya, nggak terlalu ngeluarin budget. Ini mungkin gue hitung gue cuman ngeluarin duit kurang dari 3 juta sih. Ini kan velg gue beli 1,2 ya, apa 1,4 gue lupa, pokoknya 1,2an. Udah itu ban gue beli 1.200.000 nggak salah, depan belakang, iya 1.200.000. Nggak nyampe deh, pokoknya 1.100.000 bla bla bla, hitung aja 1,2 ya, udah 2,4 ya. Udah itu cat repaint tuh gue 1,6 sama velg juga gue repaint, jadi berapa tuh, 4 juta ya, bener gak? Tadi kan 2,4 ditambah 1,6 jadi 2 juta, jadi 4 juta, 2 juta lagi, 4 juta. Udah tuh underbone. Ini underbone tuh sebenarnya 500.000, cuman gue waktu kemarin salah beli ini apa sih namanya, salah beli underbone, jadi kurang pas, jadi gue beli lagi nih. Di total mungkin 4,5 sih, ini 500.000-an nih, 500.000-an. Jadi ya udah 4,5 sih, nggak jadi 3 juta ya, 4,5. Ya udah paling segitu doang sih gue dapatnya, kayak velg udah, knalpot. Oh ya, knalpot belum nih, gue beli knalpot ini 1,7 full sis. Jadi tadi 4,5 ditambah 1,7 berapa tuh? Gue hitungnya baru ya, bukan secondnya. 1,7 tambah 4,5 berarti 5,3 ya? Iya bener. 6,3 bener sih, apa 6,1 ya? Tadi gue coba hitung pakai kalkulator. Ini gue kalau hitung-hitungan rada-rada kurang sih. Coba ya kita hitung. Jadi pertama velg 1, 2, hitung aja 1, 2 dah, ditambah knalpot 1,7, sebenarnya 1.750.000, kita buletin aja 1.700.000. Nah itu sama dengan 2,9. Kita tambahin lagi repaint tuh sama velg ya. Repaint velg itu 1,6 apa 1,7 ya, gue lupa sih, 1,7 deh kayaknya deh, lupa gue. 1,7, 4.600.000. Udah itu RCB ya, RCB gue pakai apa sih,
RCB lagi, Underbone gue pakai RC3 itu harganya 600-an. Tadi 4,6 4.600.000 ditambah 600-an. Dia 5,2 ditambah sama tadi velg ya. Velg lagi ban. Ban itu gue beli 1,2 kalau nggak salah. Ditambah 1,2. Buletin aja ya. Sebenarnya 1,19 berapa gitu. 6,4. Nah, jadi totalnya 6,4. Oh, sama CDI itu gue beli 600.000. Ditambah 600.000. 7 juta. Bener, 7 juta kan pas. Jadi kalau di total gue modif ini 7 juta sih. Padahal nggak kelihatan gede ya duitnya. Tapi kalau gue ngeliatnya gede juga ya 7 juta anjing. Ada. Nah, yaudah paling segitu aja sih, kita kasih review aja ya. Karena motor gue kayak gini, modifnya kayak gini. Ini juga motor non kopling, karena susah juga sih kalau mau ngerombak mesin. Kalau non kopling tuh harus pasang kopling suntikan sih gitu, tapi sayang. Jadi total 7 juta pas nih hitungannya. Ya udah, paling segitu aja kita ngevlog tentang motor gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye. See you di next video. Terima kasih yang udah subscribe.